Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Tiza. Kelas 2B, saya akan menjelaskan tentang laporan pendahuluan perilaku kekerasan. Yang pertama, pengertian. Pelaku kekerasan adalah suatu keadaan di mana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik, baik pada dirinya sendiri maupun orang lain, disertai dengan amuk dan gaduh gelisah yang tidak terkontrol. Selanjutnya ada rentang respon. Rentang respon dibagi menjadi dua, yaitu respon adaptif yang isinya asertif dan frustasi. Yang kedua, respon maladaptif yang isinya ada pasif, yang kedua agresif, yang ketiga perilaku kekerasan. Selanjutnya, proses terjadinya masalah perilaku kekerasan. Ada faktor predisposisi. Yang isinya yang pertama faktor psikologis, yang kedua faktor sosial budaya, yang ketiga faktor biologis. Selanjutnya ada faktor presipitasi, faktor pencetus perilaku kekerasan. Pertama ada klien, kedua interaksi, yang ketiga lingkungan. Di sini ada tanda dan gejala perilaku kekerasan. Yang pertama, fisik, verbal, perilaku, emosi, intelektual, spiritual, sosial, dan perhatian. Selanjutnya ada mekanisme coping. Mekanisme coping yang umum digunakan adalah mekanisme pertahanan ego seperti displacement, sublimasi, proyeksi, represi, denial, dan reaksi formasi. Selanjutnya, ada penata laksanaan. Pelaksanaannya adalah yang pertama terapi farmakologi, yang kedua terapi akupasi, yang ketiga peran serta keluarga, yang keempat terapi somatik, yang kelima terapi kejang listrik atau ECT. Selanjutnya kita masuk ke konsep asuhan keperawatan pada pasien perilaku kekerasan. Pengkajian keperawatan. Yang pertama, identitas pasien. Meliputi nama, jenis kelamin, umur, alamat, agama, bahasa yang dipakai, satu perkawinan, pendidikan pekerjaan, golongan darah, nomor registrasi, tanggal masuk rumah sakit. Selanjutnya ada keluhan utama. Biasanya alasan utama pasien untuk masuk rumah sakit yaitu pasien sering mengungkapkan kalimat yang bernada ancaman, kata-kata kasar, ungkapan ingin memukul, serta memecahkan perabotan rumah tangga. Selanjutnya, faktor predisposisi. Biasanya pasien yang pelaku kekerasan sebelumnya pernah mendapat perawatan di rumah sakit. Pengobatan yang dilakukan masih meninggalkan gejala sisa sehingga pasien kurang dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Yang kedua, pemeriksaan fisik. Biasanya saat melakukan pemeriksaan fisik, tanda-tanda vital didapatkan hasil tekanan darah meningkat, nadi cepat, pernapasan akan cepat. Ketiga, pasien marah, matanya merah, matanya melotot, pandangan mata tajam, otot tegang, serta suara tinggi. Nada yang mengancam, kata-kata kotor dan kasar, tangan mengempal, rahang mengutuk, serta postur tubuh yang ketika pasien marah. Selanjutnya, psikososial. Ada genogram. Selanjutnya ada konsep diri. Konsep diri terdiri dari citra tubuh, identitas diri, peran diri, ideal diri, dan harga diri. Terus ada hubungan sosial. Biasanya pasien dekat dengan kedua orang tuanya, terutama dengan ibunya. Karena pasien sering marah-marah, bicara kasar, melempar atau memukul orang lain. Sehingga pasien tidak pernah berkunjung ke rumah tetangga dan pasien tidak pernah mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat. Ya, selanjutnya ada spiritual. Nilai keyakinan dan kegiatan ibadah. Selanjutnya ada status mental. Penampilan biasanya pasien berpenampilan kurang rapi, rambut acak-acakan, mulut dan gigi kotor, badan pasien bau.
Eh, Pembicaraan. Biasanya pasien berbicara cepat dengan rasa marah, nada tinggi, dan berteriak. Terus ada aktivitas motorik. Biasanya pasien terlihat gelisah, berjalan mondar-mandir dengan tangan yang mengepal dan gerahan yang mengatup. Terus tuh ada persepsi. Biasanya pasien mendengar, melihat, meraba, mengecap sesuatu yang tidak nyata dengan waktu yang tidak diketahui dan tidak nyata. Selanjutnya ada proses atau arus pikir. Biasanya pasien berbicara dengan blocking, yaitu pembicaraan yang terhenti tiba-tiba dikarenakan emosi yang meningkat tanpa gangguan eksternal, kemudian dilanjutkan kembali. Selanjutnya ada kebutuhan persiapan pulang, makannya. Biasanya pasien makan 3 kali sehari dengan porsi daging, lauk, pauk, nasi, sayur, dan buah. BAB dan BAK, mandi, berpakaian, dan istirahat dan tidur. Selanjutnya ada mekanisme coping. Biasanya data yang dapat melakukan wawancara pada pasien keluarga, bagaimana cara pasien mengendalikan diri ketika menghadapi masalah. Ada coping adaptif. Bicara dengan orang lain, mampu menyelesaikan masalah, teknik relaksi, aktivitas konstruktif, olahraga, dan lain-lain. Selanjutnya ada coping maladaptif. Yang pertama ada reaksi lambat atau berlebihan, bekerja berlebihan, menghindar, mencederai diri, dan minum alkohol. Selanjutnya ada daftar masalah keperawatan. Daftar masalah keperawatan yang isinya ada resiko perilaku kekerasan, resiko mencederai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Selanjutnya ada perubahan persepsi sensori atau halusinasi. Selanjutnya ada harga diri rendah kronis, berduka disfungsional, pelaksanaan regimen terapeutik inefektif, dan coping keluarga infektif. Diagnosa perawatan perilaku kekerasan. Di sini ada rencana asuhannya, tujuannya pasien mampu mengidentifikasi penyebab dan tanda perilaku kekerasan, menyebutkan jenis perilaku kekerasan yang pernah dilakukan, menyebutkan akibat dari perilaku kekerasan yang dilakukan, menyebutkan cara mengurangkan perilaku kekerasan dengan cara fisik, sosial, verbal, seksual. Kriteria evaluasi. Setelah dilakukan 1 kali 24 jam pertemuan, pasien mampu yang pertama menyebutkan penyebab, tanda, gejala, dan akibat perilaku kekerasan. Memperagakan cara fisik 1 untuk mengontrol perilaku kekerasan. Intervensinya SP1, identifikasi penyebab, tanda, dan gejala serta akibat perilaku kekerasan. Latihan cara fisik 1, tarik napas dalam. Yang kedua, masukkan dalam jadwal harian pasien. Soalnya bisa kita lihat di PPT, menyebutkan kegiatan yang sudah dilakukan memperagakan cara fisik untuk mengontrol perilaku kekerasan. Evaluasi kegiatan yang lalu SP1, latihan secara fisik. Kedua, dengan pukul kasur atau bantal. Selanjutnya ada masukkan dalam jadwal harian ke pasien. Selanjutnya di hari ketiga, menunjukkan kegiatan yang sudah dilakukan, memperagakan cara sosial atau verbal untuk mengontrol perilaku kekerasan. Interferensinya, evaluasi kegiatan yang lalu SP1 dan SP2. Latihan cara sosial atau verbal, mencontoh dengan baik, meminta dengan baik, mengungkapkan dengan baik, dan masukkan dalam jadwal harian pasien. Yang selanjutnya ada hari keempat, menyebutkan kegiatan yang sudah dilakukan, memperagakan cara spiritual. Evaluasinya, terus kegiatan yang lalu, SP1, 2, dan 3. Latihan cara spiritual, berdoa,
atau sholat juga, terus tuh masukkan ke dalam jadwal harian pasien. Di sini ada diagnosa merawat pasien di rumah. Kita lihat di PPT juga. Dan selanjutnya ada SP1 sampai SP4. Demikianlah penjelasan saya tentang laporan penuduhan berlaku kekerasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.